Hai guys, welcome back di Olds Update. Olds Update kali ini kita akan bahas tentang Luna Classic. Jadi karena banyak banget permintaan yang masuk, minta saya bahas tentang Luna Classic. Sebenarnya video kali ini saya akan bikin singkat banget karena sebetulnya saya cuma ingin menyampaikan pendapat dan pandangan saya aja. Karena banyak banget yang tanya, jadi mudah-mudahan melalui video ini bisa terjawab ya. Nah guys, starting from what is really happen with Luna ya. Kenapa beberapa hari terakhir itu ngepumpnya lumayan. Bahkan kalau saya lihat price actionnya cukup menarik sampai itu udah naik dari sekitaran. Wah, nolnya udah banyak banget bahkan ya. Tapi yang pasti ini udah naik 4 kali lipat gitu loh. Karena kalian bisa lihat di sini harganya 0,00009 ya, nolnya ada 4 ya di belakang koma, dan di sini udah 3 di belakang koma. Jadi memang udah ada peningkatan hampir 4 kali lipat. Nah, banyak orang bertanya-tanya apakah Terra Luna ini atau Luna Classic itu bisa menjadi sarana investment yang baik ya. Ini saya langsung jujur ngomong terus terang aja. Kalau menurut opini saya, which is saya bisa salah, ini udah nggak beda jauh dari koin meme sih guys. Sama aja kayak koin-koin yang biasanya awal mulanya itu muncul dari pancake swap ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena gini, kalau menurut pandangan saya, fondasi dasarnya daripada crypto market itu sendiri adalah community ya, community. Makanya kan kita selalu bilang bahwa cryptocurrency itu kayak Bitcoin itu adalah decentralized ya, decentralized. Terus banyak banget koin-koin DeFi, which is decentralized finance. Dan kenapa bisa dibilang decentralized? Karena sebenarnya kan nggak diatur sama pemerintah, which is centralized gitu. Nah, memahami situasi ini aja, kalau bagi saya, Luna itu sudah kehilangan satu pilar yang paling pentingnya, yaitu komunitas. Kalau misalnya tanpa adanya komunitas, tentu saja akan sulit gitu loh. Jadi saya nggak tahu, tapi apakah ada sampai dengan saat ini orang bilang Luna Army atau misalnya Luna Gang gitu loh ya. Beda sama Cardano, misalnya Cardano ada geng. Kalau XRP ada XRP Army, kemudian Shiba Inu ada Shiba Army, Doge ya juga ada Doge Army ya. Luna nggak ada gitu loh. Belum ada atau ya nggak ada atau belum ada, saya nggak tahu gitu. Tapi yang pasti sebenarnya kan problem utamanya adalah pada saat kasus crash Terra Luna yang pertama, itu udah banyak banget investor yang kehilangan trust. Dan kita bukan ngomongin investor dengan duit 100-200 dolar doang teman-teman, tapi kita ngomongin investor dengan duit jutaan dolar. Jadi yang istilahnya kecewa dengan project daripada Terra Luna yang pertama, itu pasti udah banyak gitu loh. Dan kalau kita mau tarik balik mereka untuk membantu Luna seperti sedia kala, which is di atas $1, kita nggak usah ngomongin 100 dolar dulu, di atas di $1 dulu aja deh. Kalau menurut pandangan saya itu udah sulit gitu loh. Plus kalau kalau saya sebagai dukun ya istilahnya, daripada saya pusingin di sini, kembali lagi saya mendingan fokus di Terra 2.0 ya, atau Luna 2.0 gitu loh. Jadi kalau misalkan ya udah gitu loh, kita rebuild aja dan kembalikan hype-nya seperti dulu. Itu pun menurut saya nggak akan sama dengan kondisi Luna yang dulu gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya ke saya kayak gimana menurut Ko Kevin, apakah Luna bisa balik ke $1 dan lain sebagainya, ya jawaban saya itu ya, menurut saya udah sangat sulit karena salah satu pilarnya yaitu community trust dari para istilahnya investor cryptocurrency itu udah sulit untuk dibangun kembali. Jadi kalau misalkan dari saya nih, kalau menurut pandangan saya, teman-teman kalau mau jadikan Terra Classic atau Lunsi ini sebagai sarana untuk berspekulasi, kalian pengen trading yang lebih memacu adrenalin, ya ini adalah sarana yang tepat gitu ya. But at least ya, based on price action, kalian pasti tahu yang namanya DAO teori, which is sideways itu artinya adalah fase akumulasi ya. Jadi kalau kalian ngelihat sideways itu fase akumulasi. Jadi setelah dia break ya, di sini berhasil di break nih. Kalian bisa lihat di sini juga sama, terjadi sideways lagi, ya kan? Nah, ini sebenarnya lumayan respect loh untuk pattern-pattern yang terbentuk ya, kalau menurut saya sih. Jadi di sini sempat kebentuk semacam triangle atau pennant. Habis itu dia bullish lagi gitu. Nah, sekarang pun sama, mungkin aja dia ngebentuk pennant. Ya, atau mungkin bisa jadi dia ngebentuk bullish flag, atau mungkin dia bisa jadi ngebentuk
falling wedge gitu. Tapi yang pasti secara price actionnya ada dan bisa dimanfaatkan. Nah kalau misalnya teman-teman mau manfaatkan based on price action, menurut saya sih feel free gitu. Cuma kalau misalnya kalian tanya saya apakah Lunsi ini enak untuk bukan enak ya, ideal untuk diinvestasi jangka panjang, untuk back to $1 atau bahkan lebih di atasnya, menurut saya sulit ya. Itu setidaknya opini dari saya gitu. Jadi kalau Luna ini kayaknya cocoknya buat tipikal-tipikal yang agresif trader dan lebih suka yang spekulasi gitu. Tapi kalau misalnya buat investor, saran saya masih banyak koin-koin lain yang bisa memberikan opportunity yang lebih better daripada Lunsi. Ya setidaknya dari sisi peluang, Lunsi ini udah jauh di bawah gitu ya. Bisa lihat sendiri ini supply-nya aja ada 6,151. Oh, ini udah berapa nih? Ya, ini juta, ini miliar, 6,9 triliun token. Udah nggak mungkin balik sih kalau menurut saya. Walaupun katanya ada pembaharuan ya dari dia punya sistem burning mekanismenya dan lain sebagainya. Tadi saya doing research sebelum saya bikin video ini karena saya pengen tahu apakah benar-benar ada upaya gitu. Tapi kalau menurut saya ya ini adalah sarana untuk spekulasi aja sih. Jadi kalau misalnya bisa dibilang ya harganya mungkin akan dengan mudahnya dimanipulasi ya bagi para big fund gitu. Karena market cap-nya aja masih ya nggak terlalu besar. Ini market cap-nya sekarang jadi dalam 24 jam terakhir ya 2,5 miliar dolar ya. Berarti 2,5 billion dollar ya. Ya lumayan lah, tapi ya itu ya teman-teman. Big possibility-nya ini hanya untuk jadi sarana spekulasi aja. Menurut saya masih ideal gitu. Nah, mungkin itu aja pendapat dari saya ya. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya pengen tekankan bahwa ini opini aja, sekedar opini ya. Mungkin untuk teman-teman di sini saran saya bisa lebih istilahnya mungkin doing research ya, lebih deep gitu. Dan tentu saja yang tidak boleh dilanggar adalah kembali lagi ke pilar-pilarnya daripada crypto aset ya. Karena seperti yang kita tahu, crypto itu sampai saat ini kan belum terlalu jelas nih regulasinya ya. Plus tidak ada underlying aset selain website dan teknologi gitu loh. Jadi apakah kita bisa berinvestasi untuk Lunsi? Ya menurut saya mungkin akan sulit gitu. Tapi kalau menurut teman-teman masih percaya, ya feel free. Saya juga bukan berarti saya yang paling benar gitu ya. Jadi mungkin itu aja sedikit tambah dari saya. So thank you very much. Thank you very much for watching this video. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers and goodbye guys.